Ada adegan ini dulu. Adegan protokol. Yoi. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke acara yang paling keren. Paling ditunggu-tunggu. Hanya di Kompas TV. Ini dia, Aiman. Bye. Bukan. Dan teman-teman komik, kalau kita bilang super, stand up seru ya semuanya ya. Ya, Jangan kita pada bikin- diem, Siap. pada diem, dibantu udah gak ada penonton Iya. ini ya. Kita saling support Iya. karena yang bisa membantu situasi seperti ini adalah kita sendiri. Ya, jadi tolong ya. Kita kembali lagi di acara terbaik di muka bumi ini, di mana kalau bukan di Super Stand up seru. Wow, ini udah beberapa minggu ya Gen dari COVID. Ini minggu keempat kita Minggu keempat. super ya dengan seperti ini ya. Kondisi pandemi ya. Enggak deh, kalau kitanya minggu keempat, tapi kan sebelumnya juga ada yang waktu si Benny itu. Oh iya Yang benar-benar. Dengan penonton seadanya ini. Dengan penonton seadanya, dan teman-teman sekali lagi kita ingetin untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan harus badan suhu tubuh harus fit agar kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik ya. Penonton tidak ada. Iya. Sedih sekali loh Gen. Kangen gue sebenarnya stand up gitu ada penonton. Total gue stand up gak ada penonton tuh berarti kita udah berapa bulan ya total. Ya, hampir setahun lah ini kalau dari Maret ya hitungannya. 22 Maret tuh lockdown. Sampai ini tuh udah Oktober. Maret, April, Mei, Juni, Oktober, 5. Enggak. Mei, Juni, Juli, Agustus Oh, masih iya. ada. Kenapa dilewati? Tapi kok stand up virtual aman ya? Ada gue stand up virtual gitu, cuman kadang yang ngerasanya kadang nggak puas gitu. Iya, bener, kita kan. bener Karena sekali. soalnya kan stand up komedian itu yang kita cari itu sebenarnya bukan sekedar duit, tapi kepuasan ketika melihat penonton tertawa Oh gitu. gitu. Tapi Iya. kenapa masih diambil? Karena duitnya gede. Jadi kepuasan penonton ketawa itu bisa ditutupi dengan jumlah uang yang besar. Gitu. Kan ya minimal kalau uangnya besar kitanya bisa tertawa. Benar gitu. sekali, Kan? benar sekali Gen. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah ada taping, dan minggu ini kembali terjadi bahwa siapa yang paling baik akan menjadi komika favorit. Kembali terjadi. Kembali terjadi ya. Kayak seakan-akan ini kejadian gitu. Soalnya Ya, dua minggu pertama kita kan gak ada komika favorit Iya, kan. karena waktu itu ada Ebel. Iya, betul. Jadi budget komika favorit buat Ebel. Jadi sekarang kalau ada komika favorit, di mana komika favorit itu akan dipilih oleh penonton yang sekarang sudah tergabung di Zoom. Hah? Mana Gen? Ada penonton di Zoom. Halo teman-teman di Kita Zoom. sapa dulu teman-teman di Kita Zoom. sapa dulu penonton. Wah. Wah, halo semuanya. Oh, ada yang lagi berantem tuh, Makdum Kodri lagi ribut tuh sama siapa itu? Makdum Kodri. Nah, Makdum Kodri, apaan sih orang gua kagak? Ya, dia Iya, punya iya. lu kali ini, bukan punya gua. Oh, lagi dijambak tuh. Dia lagi dijambak pakai palanya keluar. Lagi dijambak. Dan Iya. ada yang spesial ya Gen. Ada satu orang nyempil teman kita. Oh iya, mirip Gamail ya. Iya. Baju-bajunya juga sama tuh. Name-tag-nya juga ditulisnya Gamail. Iya. Namanya berarti Polri ya. Bukan. Nanti kalian memilih komika favorit tuh. Jadi mereka yang akan memilih komika favorit. Teman-teman ini nanti akan dipilih sama mereka. Makanya tampil terbaik untuk menarik perhatian mereka. Akan ada hadiah sebesar 1. Udah hadiah 1 doang. Satu ember, satu rice cooker. Dan kalian jangan skip ya. Ya. Nanti kita bakal voting untuk pemilihan komika favorit. Jangan Yes. skip, jangan kemana-mana. Siapapun komika yang perform kalian harus nonton. Spesial hari ini. Kenapa? Ini karena semuanya tuh komikanya tuh dari timur semua. Dari Indonesia Timur Dari ya, Indonesia teman-teman dari Timur Indonesia semua. Timur. Ini komika pertama dari Indonesia Timur dari Alor. Alor, tapi dia kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung, sekarang menetap di Bintang Emon. Bukan di Bintang Emon, ada nama kampungnya dong. Menetap di salah satu perumahan yang kebetulan di perumahan itu didiami oleh Bintang Emon dan dia. Gitu dong harusnya. Iya. Beri sambutan yang paling meriah, ini dia, Adi Arkiam. Teman-teman, perkenalkan saya Adi Arkiang dari Alor NTT Nusa Tenggara Timur, dan saya senang sekali gitu sekarang bisa ada di Super gitu. Karena saya kangen stand up gitu. Kita tuh komik tuh kayaknya udah lama ya nggak stand up ya. Dari Maret gitu udah nggak stand up. Bukan hanya kangen job tapi kangen open mic gitu. Tapi ini teman-teman di rumah mungkin penasaran nih kenapa nih tema timur tapi yang diundang kita-kita gitu. Ada saya Adi Arkiang,
Kakak Riki, Pace Owi, Pace Epi gitu. Karena sebenarnya Abdur Ari ya sibuk. Udah sibuk gitu. Pasti ya Teleli juga WhatsAppnya mereka dulu gitu. Kakak Abdur bisa tapping super ya. Aduh saya ada syuting film. Oke. Kakak Ari ada bisa super nggak tanggal 13? Saya ada tapping film. Ketika datang ke kita ya ada di sini ya itu bukti. Bukti bahwa kita ya kosong gitu. Aduh. Kemarin teman-teman saya tuh kayaknya online tuh nggak ada kayak dulu zaman kita sekolah ya. Dari sekolah tuh ada deg-degan ujian, nyontek kan. Malam persiapan biasanya cewek tulis di paha. Laki-laki kita tulis di kertas masukin pulpen gitu. Sekarang tuh udah nggak ada gitu. Kalau ulangan ya tinggal searching udah. Udah membuat kita kayak gampang aja gitu ketika kuliah sekolah atau kuliah online gitu kayak apapun itu gitu. Kayak foto deh sekarang tuh udah kayak orang screenshot aja gitu kan. Dulu tuh kayak ada nyusun-nyusun gitu ribet. Tapi yang paling masalah lah kalau lulus ya. Lulus kalau dulu tuh ada pilok-pilokan kan. Sekarang udah nggak bisa. Itu kalau ada yang pilok sih lensa rusak udah. Ya layar satu kan gak open mic kan. Begitu bro, gak apa-apa, respect. Tapi ini saya yakin di teman di rumah pasti anak kampus juga masa-masa awal maba ya sekarang ya. Maba, aduh sedih juga tuh maba. Maba tuh menurut saya hal yang paling seru di kuliah tuh ospek. Karena ospek tuh selalu ada hal yang menarik gitu. Makanya saya mau cerita. Ada ospek satu kan tinggal di Bandung. Ada tuh ospek yang di kampus, ada kampus di Bandung yang emang elit, yang ospeknya tuh mewah gitu. Mungkin teman-teman tahu ospek tuh kayak ospek Sensara, apa gitu kehidupannya susah. Tapi di Bandung tuh ada ospek yang enak, ada ospek yang tidak gitu. Ospek nih serius, ospek nih datang pakai jas, tidur di hotel, dessertnya kita habis makan dikasih dessertnya jupa-jupa. Kayak elit kayak bubur jagung elit begitu pakai keju, mewah pokoknya. Ada bubur jagung, Bang. Ya Allah, di saya di kampusnya tuh sedih, Allah tidur di hutan, alas terpal, bantalnya sleeping bag. Ya. Aduh, yang paling tidak masuk akal apa? Dessert makan. Kita dikasih apa? Iya kan? Ya Energon lah, iya kan? Saya tidak masalah dengan merek ini, cuman yang jadi masalah adalah biasa Energonnya 3 bungkus, tapi airnya 1 galon. Iya kan? Itu saya belum minum, debat dulu. Ini vanila, enggak ini jahe, ini vanila. Pas diminum mineral. Terima kasih super, terima kasih banyak. Respect. Thank you Adi Arkia. Oke. Adi Arkia. Sabar. Oke, kita mau ngobrol sama teman-teman yang ada di Zoom, Gen. Ya, boleh. Kita ngobrol sama siapa nih? Ngobrol sama Kodri. Oh, itu ada Bapak itu. kita udah buka. Oke, halo Kodri. Halo Kodri. Kodri. Boleh dipin? Kodri lagi di mana ini? Di rumah, Bang. Oh, di rumah. Itu di belakang siapa? Bapak? Mas. Oh, masnya. Berapa segram sekarang? Bukan emas itu. Kodri, Kodri. Domisili di mana? Apa? Domisili di mana? Kenapa? Domisili di mana? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Kuliah apa kerja, Kodri? Kerja. Oh, lagi WFH ya? Lagi COVID di rumah kan, Bang. Oh, di rumah Di rumah kan. kan. Kodri. Di rumah kan selamanya atau? Di rumah kan selamanya apa selama Covid doang? Selama COVID. Oh. Selama Covid. Oke, Kodri, thank you ya. Thank you ya. Terima kasih. Stay terus ya, jangan cabut-cabut ya. Ya. Ya, Oke. Sehat-sehat ya Kodri ya. siap. Dan teman-teman yang lain juga, dan aku ingatin lagi untuk teman-teman yang nonton di Zoom, tetap stay tune karena nanti pemilihan komika favorit kalian yang menentukan. Stay tune, bahasanya stay tune. Ngeri. Bisa lu gila nih, kita berasa kayak MTV ya. Makanya teman-teman, selain bakal ada komik lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Super Stand up seru. Yo, boleh minta tepuk tangannya studio. Wow. Luar. Biasa. Wow. Kembali lagi di Super Stand up seru. Semakin
Semakin malam semakin bersemangat. Yoi. Komika-komika pun udah semakin tidak sabar untuk menghibur. Benar sekali, Gen, karena mereka sudah menyiapkan materi terbaik yang mereka punya untuk menghibur kalian yang ada di rumah. Betul sekali, karena ini adalah kesempatan mereka untuk mengejar Abdur dan Ari. Ya. Dan Mama Alkatiri. Dan Mama Alkatiri. Tapi Gen, sebelum yang dia... spesial, katanya ada yang spesial, Gen. Ada yang spesial. Apa tuh? Ada yang spesial. Apa tuh, Gen? Gen, Ada. apa tuh? Gua getok ya. Iya. Ada yang spesial karena kita juga akan dihibur oleh bintang tamu kita dari Balikpapan. Wow. Via Zoom. Dan ini via Zoom. Ini adalah pertama kalinya stand up via Zoom di Super. Dan dia adalah orang yang sekarang lagi lagi dapat sorotan karena Benar. video-video dari Instagram kemarin juga dia mengamankan aksi-aksi demo. Benar. Sungguh lucu-lucu sekali. Lucu banget. Makanya dia tuh polisi yang cukup lovable buat kalangan Benar mahasiswa. sekali. Gitu. Yoi, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Gamael. Gamael. Halo Pak Gamael. So misterius. Wah. Halo, apa kabar? Weh. Apa kabar semua? Ayo, Sehat, sebelumnya sehat, Bapak Pak. Semangat dulu, yuk, bisa Yuk. yuk. Tugasmu mengayomi. Ayo. Ayo semua. Tugasmu mengayomi. Pak polisi, tugasmu mengayomi. Bapak. Yoi. Pak, itu odol itu ya, odol ya. Sebentar, pedis beneran. Makanya, gak usah aneh-aneh, Bapak polisi. Pak Gamael, kondisi sehat ya. Kemarin kan juga lihat-lihat feed Instagram Pak Gamael. Kemarin ngamanin demo dan semuanya kayaknya berjalan lancar dan baik ya. Alhamdulillah, aman semua. Aman semua. Ini lagi di mana, Pak? Di rumah apa di kantor? Lagi di rumah. Tapi di rumah juga pakai baju polisi gini ya. Iyalah, biar anaknya hormat. Ini buat tapping aja ini. Biar anaknya respect. Kalau enggak di respectin sama Anggun ya. Soalnya anaknya mahasiswa kan. Iya. Ini bukan baju ini, Gel, bukan baju, ini kulit ini. Wow. Polri udah nyatu ini, Pak, udah nyatu. Wow. Langsung Pak naik Pak, langsung Kapolres langsung dapat tuh. Tanpa banyak lebar langsung jadi dia Gamael. Silakan Pak. Weh. Ayo Pak. Halo semua, apa kabar? Ini saya bingung ini stand up nggak ada respon balik ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Mungkin sudah pada lupa. Saya Mr. Gamael, juara 3 Suci Indonesia, stand up comedy Indonesia yang ke-6. Iya. Gimana ya? Ini saya dikasih materi untuk mulut netizen. Biasanya yang timur didiskriminasi, sekarang saya yang didiskriminasi ini. Beda ini materinya. Ya, saya itu dulu tahun 2016 pernah viral di Instagram, Twitter, Facebook, Tinder, micet, di Go Live semuanya. Saya pernah viral di sana gara-gara video es cendol dan gorengan. Mungkin pada lupa ya, itu jadi sebenarnya musik PPIP, video PPIP, cuma liriknya saya rubah yang apple pen, pineapple, apple pen. Nah itu liriknya saya rubah. Jadi itu es cendol sama gorengan. Jadi ini nih. I have es cendol. Tidak dong. Tidak. Nah, video itu viral bahkan sampai menembus internasional. Di repost di Twitternya CNN Australia, tuh bayangin. CNN-nya Australia, nge-repost saking viralnya. Cuma yang jadi pertanyaan, CNN Australia, ini orang Australia apa ngerti es cendol sama gorengan? Soalnya saya pernah lihat di YouTube, itu nggak pernah saya ngelihat ada abang-abang Banjarsari di sana. Jualan es cendol nggak ada. Nah, di situ, di video yang saya share itu,
komen-komennya ada yang pro, bahkan ada yang enggak nih. Nah, komen yang menurut saya yang paling paling menjengkelkan itu adalah ini. Saya dibilangin gini, apaan? Polisi joget-joget, udah gitu gendut lagi. Dasar makan uang haram. Nah, ini kenapa yang gendut dibilang makan uang haram, iya kan? Masalahnya Regen juga gemuk, juga gendut. Tapi saya tidak pernah ngelihat Regen razia motor ilegal, nggak pernah. Sumo juga gede juga, gemuk juga, nggak pernah dia razia. Kenapa kok jadi polisi gitu yang dibilangin makan uang haram, tapi pakai akun fake. Oke, saya Gamayel, terima kasih. Thank you Pak Gamayel. Wah, gokil. Cerita-cerita yang sangat inspiratif ya. Hah? Cerita-cerita yang sangat inspiratif dari Pak Aku Gamayel. stand up nggak ada yang ketawa. Apa? Aku stand up kenapa nggak ada yang ketawa? Ketawa di sini kita, Ketawa. tapi kita ketawanya virtual juga. Coba deh cek WhatsApp-nya, ada saya ketawa, hahaha gitu. Emot-emot keluar loh di Emot-emot. situ. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Gamayel. Terima kasih banyak Pak Gamayel. Semoga cepat bisa ikut gabung stand up di sini lah di Semoga Jakarta. di sini lah langsung ya. Sehat-sehat terus ya. Ya udah, ini dia komika yang satu ini, dia itu berasal dari timur juga. Dari Dia Kupang. pernah warnain rambut. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Obi. Sebelumnya kita kenalan dulu, nama saya Obi Mesak Nubatonis. Saya adalah putra daerah dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Kompas TV. Karena sudah mengundang kami yang notabene-nya komika-komika dari Indonesia Timur. Ada saya dari Kupang, tadi ada Arkiang dari Alor, ada Bang Riki Watimena dari Ambon, ada Kakak Epi Security dari Kupang, dan ada Mr. Gamayel dari kepolisian. Dan tema hari ini adalah membahas keresahan komika timur terhadap pandemi. Menurut saya di masa-masa seperti ini mau komika dari Indonesia Timur, dari Indonesia Barat, bahkan komika dari Timur Tengah Selatan, keresahannya sama. Kita sama-sama kelaparan. Iya, makanya pas dihubungi Kompas tuh kayak semangat. Aduh, saya makan sebulan ke depan. Iya, semangat banget saya gitu. Dan teman-teman, kenapa? Karena selama pandemi itu komika-komika itu tidak ada job. Makanya banyak komika itu yang memutar otak supaya bisa bertahan hidup gitu. Kayak saya tuh sekarang sama Ebel Kobra itu kami pernah jualan nasi kuning. Kami jualan nasi kuning, cuman kata Ebel, kalian tahu ya Ebel yang kalau stand up tuh Kobra semua yang keluar. Kami jualan nasi kuning, tapi kata Ebel, kita biar jualannya rame, harus pakai jas. Kami jualan nasi kuning pakai jas. Dan biar yang beli rame, kita harus heboh. Akhirnya besoknya itu kami jualan pakai jas. Benar sesuai prediksi Ebel, semua orang berkumpul, semua orang datang ke rumun. Kalian tahu mereka ngapain? Nonton doang. Tidak beli. Ternyata emang di pandemi orang-orang butuh hiburannya doang. Iya. Aduh. Dan saya mau cerita teman-teman. Saya itu dulu waktu sekolah itu pernah tidak naik kelas waktu SMP. Karena tidak bantu guru saya kupas kelapa. Iya. Saya pernah tidak naik kelas karena tidak bantu guru saya kupas kelapa. Jadi si guru bahasa Inggris ini guru bahasa Inggris, dia punya usaha kupas kelapa di rumah. Dia bilang sama murid-murid, anak-anak minggu depan kita ada les tambahan bahasa Inggris di rumah. Akhirnya semua murid ke sana tuh. Pas sampai di rumahnya, ternyata tidak les. Kita dikasih pegang parang, kupas kelapa. Minggu depannya saya tidak datang lagi. Akhirnya pas kenaikan kelas, saya tidak naik kelas.
Iya, karena katanya nilai bahasa Inggris saya jelek. Padahal selama saya sekolah saya tidak pernah lihat di kurikulumnya bahasa Inggris ada indikator kemampuan mengupas kelapa dengan baik dan benar. Tidak ada. Atau ada indikator-indikator yang teknik-teknik mengupas kelapa yang baik dan benar. Tidak ada. Yang bikin saya tidak terima adalah karena teman-teman saya yang rajin datang kupas kelapa, sama bodohnya kayak saya. Tidak bisa bahasa Inggris juga. Tapi mereka naik kelas. Dan kalau bicara soal corona teman-teman, menurut saya kampung saya itu adalah salah satu tempat yang paling aman dari corona begitu. Tidak pernah zona merah, tidak pernah zona kuning, zona hijau saja terus. Memang di hutan soalnya. Zona hijau terus, zona hijau. Dan kalau di Jakarta tuh kan orang-orang tuh biasanya ada penyemprotan disinfektan secara massal gitu. Untung di kampung saya tidak ada begitu. Karena kalau di kampung saya ada, pasti semua masyarakat itu keluar. Pas penyemprotan disinfektan semua pada keluar, pada teriak. Sekarang sumber air sudah dekat. Ya udah sekian, terima kasih, nama saya Obi. Oke Obi, mantap. Woi. Obi dari Kupang, tapi kan sudah lama di Jakarta ya? Sudah lama bang. Udah berapa Asli. tahun sih Bi di Kupang? Di Jakarta. Se- Di 9 Jakarta, tahun. di Jakarta di 9 tahun. 9 tahun. Tapi epic loh, gak naik kelas gara-gara gak ngupas kelapa itu. Iya. Tapi bener ya, di Kupang itu sekarang zona hijau masih? Masih bang. Masih alhamdulillah masih zona hijau ya, emang sampai belum. corona pulang juga tetap zona hijau. Iya. Kita mau ngobrol lebih sama teman-teman yang ada di Zoom ya. Iya. Oke. Siapa namanya? Nama lengkapnya, nama lengkap? No, Mario Tomasila. Thomas Sila. Oh, Manado ya? Enggak bang. Oh, Oh Depok. Depok Tomasila. Itu marga aja bang. Marga Oh. apa? Dari mana? Marga mana itu? Ambon. Oh, Ambon, Mario. Gokil. Nah, Senang nonton stand up? Senang bang, suka nonton juga. siapa komika favoritnya siapa? Komika favorit Mario siapa? Indra Jega bang. Woi, Thank you. sukanya main Indra Jaya. Karena Indra Jaya ini ya? Ya, Suka pantunnya aja bang. iya. Soalnya kan pantunnya tuh kalian suka begitu kan? Apa sih bang? Mario, stay terus ya, jangan skip ya. Nanti kamu bakal menentukan siapa yang akan menjadi komika favorit minggu ini ya. Iya, makanya ditonton terus sampai akhir Mario ya. Untuk teman-teman yang di rumah jangan kemana-mana karena bakal ada 2 komika dari Indonesia Timur juga, makanya tetap di Super. Stand up, seru. Dan teman-teman masih kembali lagi di acara paling spektakuler di Indonesia yaitu di Super. Stand up, seru. Semakin malam terlihat semakin seru menurut kita. Tidak menurut orang yang di rumah. Di rumah pasti juga seru banget karena apalagi ditonton bareng sama keluarga. Iya. Karena Super ini adalah salah satu program TV yang enak untuk ditonton bareng keluarga. Buat ketawa-ketawa bareng keluarga. Benar gitu. sekali. Dan untuk teman-teman dan keluarga-keluarga yang di rumah, kalau membutuhkan, mungkin anak Anda sering kembung. Nah, bisa built in ya di sini Bisa ya. masuk harusnya built-in nih Harusnya gitu bisa langsung built-in nih. Atau misalkan untuk menemani Anda menonton Super di rumah bareng keluarga, ini cocok banget nih. Set, masuk. Kepiting. Kepiting. Susah dong kalau misalkan bareng keluarga, kita harus makan kepiting, Gel. Nggak jadi nonton ngupas kepiting kalau kayak gitu. Built-in Kita dong, ada tumpeng. Cocok untuk menemani Anda menonton bersama keluarga. Dan di sini kita masih ada teman-teman Zoom kita di sini. Dadah dong. Halo, dadah dong semuanya. Hai. Yang cewek aja, yang cewek. Ira. Ira, halo Ira. Halo, Halo Ira. Ira, lagi di mana ini? lagi di rumah, Ira kuliah, kerja. kuliah. Emang seneng nonton stand up atau bolos dari kuliahnya ini sebenarnya nonton Super? Enggak dong, udah selesai. Oh. udah Selesai kuliahnya. Oh, ngikutin Suci nggak Ira? Ikut. Oh, ikut.
Sekarang lagi di mana berarti Suci? Kalau ngikutin. Kalau ngikutin Suci lagi di mana? Kan gitu, gua bukan gitu. Set gitu kan. Bukan ngikutin seperti itu ya. Ira domisili di mana? Jakarta, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Oh, anak Jaksel. Kasih tahu Gel kalau ngobrol sama anak Jaksel. Ya, aku ngerasa sih kamu tuh ya, maksudnya wajahnya tuh glowing banget gitu Glowing loh. banget. Tapi kamu skincare-nya aku prefer ke Men's Glow sih. Men's glow tuh buat cowok dong. Kalau udah ada mensnya gitu. Lah emang cewek nggak bisa mens? Bukan itu poinnya, Jegel. Oke, Ira, thank you Ira ya, udah Nonton gabung terus ya. ya, nonton terus ya. Nonton terus Ira ya. Nonton terus ya. Ya, Oke, kita langsung saja ke komik berikutnya. Komika yang satu ini dia berasal dari timur. Yang ini tuh dari Kupang juga sama seperti Obi, Benar. cuman dia lebih lama di Jakarta. Betul Kalau sekali. Obi tuh 9 tahun, dia ini 9 tahun 2 hari. Wow, beda 2 hari guys. Kalau secara jam 48 jam. Wow, luar biasa luar biasa dong. sekali. Ya udah, yuk langsung masuk. Langsung saya beri sambutan yang paling meriah untuk Epi. Halo semua. Kalau tadi si Adi Arkiang minta terima kasih ke Kompas, terus Pak Gamael juga, Obi juga minta terima kasih. Kali ini saya mau minta maaf. Saya minta maaf karena kemarin bikin masalah di Super. Tuhan, dan sebenarnya ini juga mau minta terima kasih karena dikasih kesempatan di panggung ini lagi. Karena di surat pernyataan saya kemarin di masalah waktu somasi ada pernyataan atau salah satu janji di mana harus konfirmasi lagi, minta maaf lagi. Jadi ya sudah, mantap Kompas TV sudah kasih saya kesempatan. Akhirnya saya bisa selesaikan yang kemarin. Terima kasih sudah diundang lagi, tugas saya selesai kemarin. Terima kasih banyak. Dan sumpah itu kemarin tuh saat saya kurung diri, saya tuh belajar banyak hal. Dari mulai untuk belajar memperbaiki cara bicara, apa yang harus diucapkan. Sudah tidak mau membahas apapun soal Indonesia Timur lagi karena sudah takut. Karena memang saya tuh acting ya. Sekarang lagi belajar proses acting, belajar kelas acting juga. Dan salah satu yang dibutuhkan oleh aktor tuh adalah dia harus bisa memakai bahasa lain, bahasa daerah lain. Bukan hanya maksudnya tidak bahasa daerahnya tidak apa-apa, tapi minimal logat. Minimal logat. Dan sekarang tuh saya lagi mendalami bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Ya sekarang tuh kalau telepon orang tua di kampung begitu langsung pakai bahasa Jawa begitu. Pak, piye kabare? Wes mangan durung, Pak? Mama tua neng di. Jadi gitu. Tetap ada timurnya sedikit kan baru belajar. Baru belajar gitu. Terus juga belajar bahasa Sunda. Sekarang belajar bahasa Sunda. Kalau anak-anak timur kan saya punya kosan tuh kosan timur. Jadi kalau anak-anak datang tuh saya suka pakai bahasa-bahasa Sunda sekalian belajar begitu. Jadi bayangkan saja ini manusia-manusia rakat semua. Tapi dipanggil AA dan Teteh begitu. AA kopi. Oh AA teh kopi. AA kopi. Oh AA teh kopi juga. Teteh. Oh teteh teh teh. Teh gitu. Belajar sekarang tuh, harus belajar gitu, harus belajar gitu. Ya sudah, saya Epi, terima kasih. Epi Security. Kita mau ngobrol ya sama teman-teman yang ada di Zoom. Joshua Delima. Joshua ada 5. Halo Nah, ini kita udah Joshua. tersambung sama Joshua. Joshua ini juga salah satu Artis cilik dulunya. artis cilik dulunya. Tapi tetap cilik sampai saat ini. Halo Joshua. Halo Joshua. Halo Joshua. Kamu sekolah atau kuliah atau gimana? SMA kelas 1 bang. Wow, Oh, keren. SMA kelas 1 Joshua. Domisili di mana? Ambon. Woi, Oh, Ambon. gokil. Salah Saya nama. boleh tanya tidak? Boleh. Epi mau nanya apa ke Joshua? Yang Marga apa marga? D5 ke Kepi. D5. Nanti habis lulus SMA ada rencana datang di sini? Kuliah saya ke Kepi. Oh, bagus. Mau Nanti kuliah di kalau- mana rencana Joshua? Nanti dulu aja ya. SMA masih kelas 1 mau ditanya langsung nih sekarang. Ya, siapa tahu ada rencana. Siapa Apa di tahu mana? Bang mau datang kan? Iya, Bang? betul. Dia nanya mau di Jogja.
Mau Oh, di iya, Jogja, bagus. bagus ya. Sehat-sehat, salam untuk Sehat-sehat keluarga ya. di rumah ya. Siap. Kita akan kembali lagi. Kita masih ada satu orang komika lagi. Dia ini jago beatbox. Yoi. Siul. Beatbox ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Super. Stand up, seru. Seru sekali, semakin malam semakin seru, semakin banyak juga yang menyaksikan kita dari rumah. Yoi, dan aku ngerasa mungkin ini bukan kesulitan yang terlalu rumit ya, bukan sesuatu yang terlalu sulit ya. Yes. Stand up virtual begini, ternyata teman-teman yang lain juga berhasil Berhasil aja Bahkan sebenarnya. Gamail tadi yang via Zoom juga ya menikmati gitu. Benar, kita. benar banget. Karena kita semua komika-komika Indonesia juga akhirnya sekarang sudah beradaptasi dengan virtual. Ditambah lagi sekarang itu dengan kecanggihan yang namanya handphone dari produk ini, Yoi. itu sudah bisa mensupport kalian untuk live dari rumah gitu. Dan yang paling penting Gen, Iya. sekarang si Tel itu Iya. sedang memberikan paket internet kuota yang bisa dipakai untuk virtual. Wow, itu pasti seru banget buat teman-teman di rumah ya. Yoi. Kalau mau disebutin langsung ya nanti masuk, oke? Aduh, Yoi. leher gue sakit lagi. Kayaknya gue masuk angin deh. Wah, kamu kebanyakan begadang. Emang di masa pandemi ini kita sering sekali. Ya Allah, semakin kasar. Wah, terima kasih ya Gem, sekarang gue udah sembuh. Biasanya langsung tuh. Sekali. Nah, komika terakhir ini dia berasal dari Ambon, sama seperti Joshua tadi. Sama seperti Joshua, tapi dia ini campuran. Jadi dia itu campuran Ambon dan juga Jawa Barat. Gitu. Oh, ibunya Jawa Barat. Ibunya Jawa Barat. Dan dia tuh jago beatbox. Jago beatbox. Pasti semua kan udah makin penasaran kan. Dia itu jago beatbox. Karena sehari-hari dia itu selalu mengkonsumsi. Langsung saja kita sambut, ini dia. Ricky Wati Medan. Wow, luar biasa. Minta tepuk tangannya sekali lagi dong teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Mau beatbox tapi sulit sekali ya. Pakai ini saya. Ya benar tadi mungkin teman-teman salam kenal. Gue Ricky Watimena, gue campuran Ambon Sunda. Papa gue Ambon, mama gue Ridwan Kamil. Wah, tidak dong, tidak mungkin. Ya, pandemi ya. Keresahan orang timur di masa pandemi, kalau gua sebetulnya gini, gua nggak pernah nyaman sebetulnya lama-lama di rumah gitu, karena memang gua kerja dan gue punya banyak aktivitas di luar, jadi gue jarang banget bertetangga gitu, jadi gue jarang banget lama-lama gitu ketemu keluarga gua gitu kalau di rumah. Tapi karena berhubung pandemi, di mana pemerintah mengharuskan kita di rumah, mau nggak mau gue harus membuat gue tuh nyaman di rumah gitu. Tapi yang bikin gue gak nyaman tuh sebenarnya gue punya tetangga-tetangga tuh yang gak asik gitu. Tetangga kanan gue gitu, dia punya anak, hobinya nyoret-nyoret. Nyoret-nyoret tembok, yang paling gue kesel dia suka nyoret-nyoret mobil gue. Bukan mending pakai pensil warna, pakai cat air, pakai batu. Batunya batu ginjal. Tolong aman gak sih? Enggak, yang gue sebel banget gitu, enggak, ini beneran gitu. Gue, nama tetangga gue tuh namanya Fahmi ya, nama anaknya ini siapa tahu nonton nih Mama Fahmi. Ada nggak anaknya namanya Fahmi? Soalnya dia suka nyoret-nyoret mobil gue gitu. Gue pernah, nggak sengaja gue ketahuan gitu sama gue. Pas gue keluar dia nyoret terus dia kabur. Pas gue lihat dia garis doang. Masalahnya bukan kayak kenapa dia nyoret di situ. Permasalahan adalah ini mau gambar apa gitu. Ini mau gambar apa gitu, jangan bikin gue penasaran. Ini mau gambar apa, maksud gue diselesain aja. Iya kan? Soalnya gue jadi kebayang nih, gue penasaran gitu. Gue lagi makan nih, Fahmi mau gambar apa ya gitu. Akhirnya kan kita sekeluarga jadi menyelesaikan gambarnya dia. Biar kita sekeluarga gak penasaran gitu. Tapi ya maksudnya ya gitu ya, gue gak tahu kalau papa-papa sama mama-mama biasanya senang lah bergaul, bertetangga gitu ya. Kalau gue enggak sih, gue nggak suka bertetangga sih, jujur aja gitu. Yang pertama karena lingkungan rumah gue nggak asik gitu. Itu tadi baru tetangga kanan tuh. Ini tetangga kiri gue juga nggak asik banget. Dia
anak SMP gitulah. Dia namanya Denny, dipanggilnya Empeng karena dulu waktu kecil katanya suka ngisepin jempol. Namanya Denny gitu. Dia SMP dan gue pernah mengalami masa SMP di mana ya gue dulu ya bandel lah, nakal apa segala macam. Cuman yang bikin gue sebel tuh dia petantang petenteng gitu. Tapi gue tanya sama dia, Den, lu kenapa lu ngerokok gitu? Alasannya simpel, supaya terlihat maco di depan gebetannya. Ya kalau menurut gue biar lu terlihat maco depan gebetan mah, lu kalau itu jangan ngerokok gitu. Lu ke rumahnya, lu ketok pintunya, lu banting bapaknya supaya terlihat maco. Ngapain lu ngerokok gitu maksud gue? Nggak, tapi karena pandemi juga, gue di rumah aja, kerjaan juga jadi work from home. Kita di rumah nih yang tadinya kita jarang ketemu, biasanya kita cuma di grup aja gitu. Kita jadi punya satu komunikasi yang mau nggak mau kita harus ngobrol langsung. Kita jadi punya kesempatan untuk bekerja sama satu rumah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga gitu. Menyelesaikan hama-hama rumah tangga yang tadinya nyokap gua itu selalu fight sama kecoa sendiri. Sekarang kita harus bareng-bareng. Dan gue tipe orang yang takut banget gitu sama kecoa. Satu kali gue lagi di kamar, gue lagi nonton TV, tiba-tiba ada kecoa terbang. Lu tahu lah kecoa terbang tuh kita nggak pernah tahu itu kecoa pada mau kemana tuh arahnya. Gue ke kanan, dia ke kanan, gue ke kiri, dia ke kiri, gue sekolah di sekolah gitu. Pokoknya kita nggak pernah tahu, ketebak gitu. Gue teriak dong, spontan gue teriak. Hey, gitu dong. Teriaknya teriak kencang. Bokap gue datang masuk ke kamar gue, dia dobrak pintu gue. Dar. Hancur kan pintu gue? Enggak, pintu gue nggak hancur. Terus bokap gue masuk, dia tanya, kenapa? Ada kecoa apa? Pas bokap gue refleks, ambil parfum, dia semprot ke kecoanya. Set. Gue kalau jadi kecoa juga, gue marah gue kalau disemprot parfum. Karena pada dasarnya kecoa itu jorok teman-teman. Lo kalau misalkan googling kecoa itu, memang pada dasarnya dan di lingkungannya, dia semakin bau, semakin dicintai sama kelompoknya. Lo bayangin dia datang-datang tiba-tiba wangi. Dia pasti kan dimusuhin sama teman-teman dia yang lain. Dia pasti kan gak diajak ngobrol, gak diajak hai, gak ada yang ketawa gitu kan. Pasti begitu. Sedih tahu jadi kecoa. Dan gue kemarin pas lagi PSBB gue harus ada acara gitu ya ke satu daerah, dan di daerah itu gue rata-rata orang tuh banyak banget yang nggak pakai masker gitu. Gue ngerasa kayak banyak orang yang nggak peduli gitu sama hal-hal kayak gitu, dan gue agak sedih sih. Maksudnya gue sekarang kan teman-teman gue berharap sih ya kita aware aja gitu ya di masa-masa pandemi kayak gini gitu. Jadi gue mau berpesan aja gitu teman-teman, buat lo yang lagi dimanapun lo berada, ya tetap waspada aja gitu sama keadaan kita yang sekarang. Jangan pernah menyalahkan keadaan, kita tetap harus lakuin yang terbaik aja gitu sih. Gue Ricky Watimena, God bless you all, thank you. Thank you Ricky. Thank you Ricky Watimena. Rick, gue tertarik tadi lu cerita katanya di rumah lu banyak kecoa ya. Banyak ya. Banyak banget ya. Nah, asli Gen, masalah kecoa ya, Iya. itu tuh ternyata tidak bisa dibunuh langsung hanya sekali semprotan Gen. Kadang-kadang ya pakai penyemprot binatang yang lain itu bisa sampai 5 kali, 6 kali, 7 Bener kali. banget Gel. Makanya sekarang gue punya solusinya. Jadi pindah rumah. Oh ini agen properti ya. Iya, gue agen properti. Ayo. Oh ya kita kesini ya sekarang Iya, ya. Karena iya, kita mau udah di penghujung acara yang jujur nggak terasa banget ya Rick ya. Nggak terasa. Nggak terasa banget ya. Wah kita akhirnya balik lagi. Nggak balik lagi. Kan udah di sini dari tadi dong. Kita akan menentukan siapa Kita yang akan akan menentukan jadi siapa yang akan jadi komika favorit. Jadi rulesnya buat teman-teman yang di Zoom. Jadi yang milih itu adalah teman-teman di Zoom ya. Yoi. Jadi penonton di rumah nggak bisa milih. Kalau misalkan mau ikutan ya ntar email aja ke Benar. Kompas buat menjadi penonton di Zoom. Dan teman-teman yang di Zoom, jatah kalian cuman boleh sekali milih. Sekali milih. Jadi satu komika hanya bisa kalian pilih satu kali ya. Jadi kalian nggak boleh milih 2 komika. 2 komika nggak boleh, hanya 1 kali. Jadi kalian harus benar-benar lihat siapa yang akan menjadi komika favorit menurut versi kalian. Dan komika favorit akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dan ini tergantung kesepakatan kalian. Kalau memang kalian mau bagi 4 ya nggak apa-apa. Iya. Kita host juga boleh minta cepet-cepet aja. Dan hadiah ini disponsori oleh itu dia. Blender. Nggak usah disebutin. Ya. Oke, yang pertama kita akan voting untuk Adi Arkiang ya. Iya. Oke, siap ya semua ya. Siap ya. Yang mendukung boleh angkat tangannya, oke? Yang menginginkan Adi Arkiang menjadi komika favorit, boleh angkat tangan. tangannya. Sekarang. Angkat tangan.
Udah tidak mau, berarti tidak mau. Angkat! Tidak ada. Tolong! Tidak ada. Oh tadi gue inget yang pas Adi Arkyang perform itu emang sinyalnya lagi jelek. Oh. Jadi mereka juga nggak nge. Kita hitung ada 2 yang mendukung Adi Arkyang. Oke sekarang untuk yang kedua. Yang ingin. Obi kan? Iya Obi. Yang ingin. Obi menjadi komika favorit. Angkat tangannya. Sekarang. Oke. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Turun. Oke. Berapa? 4. Obi mendapatkan 4 Dan poin. Adi Arkyang mendapatkan 2 Dua. tadi. Yang ingin. Epi Security. Menjadi komika favorit. Angkat Tangan. sekarang. 1. Rifki. Rifki. Oke Rifki ya 1 ya. Ini bener ya? Pure ya? Iya, Ini tuh. orang KPU-nya, orang KPU-nya ada bener orang ya? ini ya nih. Bener ya? Orang Bener ya? KPU. Saya suaranya ya. Oke 1 Rifki ya. Nah tadi Obi udah mendapatkan 4 suara. Terus Epi juga udah tadi dapat 1 1. suara. Dan terakhir Ricky Watimena. Iya. Iya kan? Ricky Watimena. Oke. Ricky Watimena. Dan untuk teman-teman yang ingin Ricky Watimena menjadi komika favorit minggu ini, angkat tangan sekarang. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar berarti 7 ditambah 5, 13. 12. 7 tambah 5, 12. 12 benar. 13 itu salah hitung. Dan dengan voting yang sudah sangat jujur dan terbuka kali ini, Benar. yang berhak menjadi komika favorit minggu ini Jatuh di kepada, jangan di, jatuh kepada Ricky Watimena. Dan Ricky Watimena Berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah Ya, untuk Ricky Watimena. Untuk Ricky Watimena. Dan Dan terima kasih untuk teman-teman komik yang udah hadir. terima kasih Epi, Obi, Adi Arkyang, Ricky Watimena, terima kasih. Ricky Watimena, terima kasih. Kalian semua keren. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah di Zoom. Halo semua teman-teman, terima kasih udah gabung ya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Buat teman-teman yang mau ikutan juga bisa nonton langsung Zoom, bisa langsung hubungi Instagram Stand Up Kompas TV ya. Yoi. Dan untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan pakai masker, rajin-rajin cuci tangan ya. Dan untuk teman-teman, saksikan terus Super setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Kompas Kompas TV. Independen Terpercaya. terpercaya. Saya pamit, bye-bye. Dadah.